Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Aisyah Putri Nurhalifa. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana membuat perencanaan pusat studi dakwah. Membuat perencanaan pusat studi dakwah merupakan langkah penting untuk mendukung penyebaran dakwah yang lebih terstruktur dan sistematis. Perencanaan yang baik harus mencakup sasaran yang jelas, prosedur yang sistematis, serta mencakup berbagai aspek manajerial, pendidikan, dan strategi dakwah itu sendiri. Sasaran dan perencanaan pusat studi dakwah. Sebelum masuk ke prosedur, langkah pertama adalah merumuskan sasaran umum dari pusat studi dakwah yang mencakup yang pertama itu meningkatkan pemahaman Islam yang komprehensif. Artinya pusat studi dakwah di sini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai Islam, termasuk akidah, syariah, sejarah Islam, dan lainnya, baik kepada para pendakwah maupun masyarakat umum. Terus yang kedua itu melahirkan kader dakwah profesional. Salah satu tujuan utama pusat studi dakwah adalah mencetak kader dakwah yang memiliki pengetahuan mendalam tentang Islam serta kemampuan komunikasi yang baik untuk menyampaikan dakwah secara efektif. Terus yang ketiga itu meningkatkan kapasitas pendidikan dan pengembangan dakwah. Pusat ini juga bertujuan untuk menjadi pusat penelitian dan menghasilkan kajian akademis dan solusi inovatif dalam menyampaikan atau melengkapi sebuah tantangan dakwah di era modern, termasuk isu-isu kontemporer dalam masyarakat Islam. Terus selanjutnya itu yang keempat, mendukung dakwah digital dan inovatif. Dalam dunia yang semakin terhubung dengan digital seperti yang kita ketahui sekarang ini, dunia sudah serba digital ya. Orang udah kuasai semua di dunia ini melalui digital. Terus khususnya studi dakwah harus menjadi tempat di mana teknologi dan dakwah itu bertemu, memberikan kesempatan bagi dakwah untuk berkembang melalui media sosial seperti podcast, video ceramah, dan platform digital lainnya. Terus yang kelima itu membangun komunitas Islam atau Muslim yang kuat dan berdaya. Sasaran lainnya adalah meningkatkan pusat studi dakwah dalam memperkuat komunitas Muslim dengan memberikan pelatihan dan dukungan bagi individu maupun lembaga dalam berbagai aspek kehidupan Islami. Terus tadi udah saya jabarkan tentang bagaimana cara membuat perencanaan pusat studi dakwah itu serta tujuan dari pusat studi dakwah itu sendiri. Terus selanjutnya itu prosedur perencanaan pusat studi dakwah. Yang pertama itu menentukan visi dan misi. Visi yaitu menggabungkan visi yang jelas dan menciptakan cita-cita jangka panjang pusat studi dakwah. Misalnya visi bisa berupa menjadi pusat studi dakwah terbuka dan berkontribusi pada perkembangan dan penyebaran Islam secara damai dan inklusif. Visinya ini cita-cita yang akan kita kembangkan pada dakwah itu sebelum kita berdakwah. Terus kalau misinya, menetapkan misi yang lebih spesifik dan aplikatif untuk mencapai visi tersebut. Jadi misi ini bertujuan untuk bisa mencapai atau menggapai target dari sebuah visi tersebut gitu. Terus yang kedua itu melakukan analisis SWOT. Yang pertama itu kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman.
untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang mungkin dihadapi oleh pusat studi dakwah, mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan umat terkait penyebaran dakwah serta potensi dakwah yang dapat dikembangkan. Memetakan tren dakwah saat ini termasuk tantangan dakwah di era digital, penyebaran Islam di wilayah-wilayah minoritas, dan isu-isu Islam, pembentukan tim dan struktur organisasi. Yang ketiga, menyusun struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan operasional pusat studi dakwah. Posisi kunci menggunakan atau meliputi direktur, tanggung jawab, kurikulum, pengelola media dakwah, pengelola riset dan sebagainya. Membangun tim pengelola yang terdiri dari para ahli di bidang dakwah, pendidikan, manajemen, dan teknologi, dan peran yang jelas dan terstruktur. Perencanaan kurikulum dan program pendidikan. Selanjutnya itu menyusun kurikulum dakwah yang komprehensif dan mencakup berbagai aspek ilmu agama Islam, sejarah, dan mitologi dakwah. Terus selanjutnya menentukan lokasi fisik atau pusat studi dakwah yang strategis baik di lingkungan kampus, masjid, maupun area komunitas. Membangun fasilitas pendukung seperti perpustakaan, laboratorium media, ruang diskusi, dan sarana teknologi informasi yang memadai gitu. Terus selanjutnya menyusun rencana anggaran yang mencakup biaya operasional, pengadaan fasilitas, pengembangan kurikulum, dan gaji para staf pengajar. Mengidentifikasi sumber pendanaan baik dari donasi umat, hibah dari lembaga keislaman, maupun dana pemerintah atau swasta yang mendukung kegiatan pendidikan dan dakwah tersebut. Terus selanjutnya membangun jaringan kerjasama dengan berbagai lembaga pendidikan, organisasi keislaman, dan tokoh agama untuk meningkatkan kredibilitas dan jaringan pusat studi, seperti mengadakan seminar, pelatihan, dan lokaraya untuk memperkuat program-program yang ditawarkan oleh pusat studi kepada masyarakat luas. Terus selanjutnya menerapkan sistem evaluasi berkala terhadap program-program yang telah dijalankan, baik dari segi kurikulum, efektivitas dakwah maupun manajemen operasional. Mengadakan riset kajian terhadap metode dakwah baru dan menyesuaikannya dengan tantangan dakwah di era modern, termasuk isu-isu kontemporer seperti radikalisme, ekstremisme, dan Islamofobia gitu. Perencanaan pusat studi dakwah harus memperhatikan berbagai aspek, mulai dari tujuan yang ingin dicapai, struktur organisasi, hingga strategi implementasi dan evaluasinya. Semua ini dirancang untuk mencapai sasaran dakwah yang lebih efektif, modern, dan sesuai dengan tantangan zaman. Dengan adanya pusat studi dakwah yang terencana dengan baik, dakwah Islam dapat dilakukan secara lebih terstruktur, inovatif, dan memberikan dampak yang lebih luas kepada masyarakat.